Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Zaidan Siddiq Akila dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan sepintas atau beberapa butir penjelasan tentang jurusan saya, yaitu jurusan manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Mungkin untuk penjelasan itu terlalu panjang. Saya simpelkan aja, manajemen itu secara garis besar yang mengatur sebuah sistem dalam organisasi atau perusahaan. Jadi mungkin untuk mengatur SDM-nya, keuangannya, dan pemasarannya. Secara umum kan untuk fakultas ekonomi sendiri orang-orang mikirnya mesti hitung-hitungan, keuangan. Jadi cuman kalau di manajemen itu nanti akan dibagi tiga, yaitu SDM, pemasaran, dan keuangan. Untuk secara umum seperti itu. Dan saya kan tadi sudah menjelaskan 3 poin manajemen ya. Mungkin ada manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen pemasaran. Untuk manajemen keuangan sendiri adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi ini mengatur segala bentuk keuangan di perusahaan atau organisasi yang yang bertugas untuk mengatur manajer yang manajemen keuangan suatu organisasi. Nah, itu simpelnya gitu untuk manajemen keuangan. Jadi segala bentuk cash flow atau uang masuk, uang keluar dari perusahaan, perputaran uang, nanti uangnya mau dibagaimanakan, strateginya gimana, itu nanti para manajer yang akan menentukan dan yang mengeksekusi juga. Jadi cash flow itu penting, harus paham banget nanti jika kawan-kawan pengen masuk ke manajemen keuangan. Nanti biasanya kalau di manajemen UNES sendiri konsentrasi akan dibagi itu nanti untuk semester 5. Jadi ada 3 itu tadi: manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Untuk yang kedua, manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang pasar, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Jadi tugas manajemen atau manajer suatu divisi pemasaran itu nanti yaitu memasarkan barang. Jadi mungkin untuk orang awam taunya sales. Nah, sebenarnya tuh sales penting, sangat penting, dan itu profesi yang vital di perusahaan, karena tanpa sales nanti dia perusahaan tidak ada orang yang menawarkan barang. Jadi sales itu salah satu bentuk strategi dari pemasaran perusahaan. Jadi itu nanti masuk ke pasar-pasar. Mungkin untuk yang umum aja ya, sales biasanya kan sales motor di pasar, atau biasanya di jalan-jalan kan ngasih brosur, atau mungkin yang lagi banyak-banyak inilah HP juga biasanya di depan konter atau di daerah dekat konter. Itu sebenarnya sangat penting juga, karena menurut saya itu salah satu strategi yang lumayan jitu. Jadi terkadang kan ada orang yang uh, apa tidak peduli, dan ada yang terkadang kok harganya murah ya, ternyata ada barang bagus nih di sini, ada barang unik di konter ini, ternyata di dealer sepeda motor A ternyata ada produk baru nih, ternyata variannya gini gini gini. Jadi mungkin itu salah satu uh, pemasaran yang cukup murah untuk dilakukan
apa oleh manajemen pemasaran. Dan selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai, karyawan, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang ada di organisasi atau di perusahaan. Jadi itu kayak manajemen sumber daya alam atau manajer HRD lah biasanya kalau di perusahaan itu eh, sebagai gimana ya yang ngatur orang-orangnya gitu. Nanti kalau harus pintar membaca situasi dan kondisi suatu karyawan lah, harus bisa memahami itu. Jadi kayak nanti ada masalah atau apa-apa biasanya itu yang ngatur HRD. Terus juga nanti misalnya ada penerimaan karyawan itu juga HRD juga. Itu untuk penjelasan singkatnya manajemen, jurusan manajemen. Jadi teman-teman, agar tidak ragu lagi ini saya akan ngasih tahu ya. Sebenarnya manajemen tuh apa, harus jadi manajer? Ya enggak, karena manajer itu nanti jenjang yang lumayan jauh dicapai, dan cuma harus beberapa tahun lah, harus beberapa puluh tahun baru bisa mencapai setahu saya, karena itu jenjang yang sangat tinggi. Jadi mungkin teman-teman, keunggulan manajemen khususnya di manajemen UNES satu adalah itu peringkat pertama fakultas jurusan yang diminati di UNES, dan pekerjaannya juga banyak. Karena ini menurut saya juga dan menurut teman-teman semua saya tanyai itu pekerjaan atau juga pelajarannya itu lebih umum dalam artian akuntansi kita dapat, statistika kita dapat, hukum bisnis kita dapat. Jadi itu emang benar-benar umum dan gimana ya, universal lah, tidak terpaku dalam satu jurusan aja. Jadi kita bisa masuk beberapa pekerjaan yang mungkin digampangkan ya kalau kita lulusan manajemen. Dan ini perlu teman-teman ketahui, banyak pekerjaan yang bisa di kita daftar atau kita masuk ke dalamnya kalau kita punya apa embel-embel manajemen. Pertama, akuntan, staff finance. Kedua, marketer, konsultan bisnis, staff HRD, dan entrepreneur. Ya, jadi banyak sebenarnya, masih banyak, cuman nanti teman-teman tahu sendiri ya, karena sektor ekonomi kita pelajari semua. Ya, untuk sekian dari saya. Mungkin ada perkataan atau salah omongan dari saya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.